Assalamualaikum Sobat Dara, kembali lagi di Dara Corner bersama Jilan dan Nanas. Wah, hari ini rame ya guys. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas tentang drama-drama seputar kehidupan bareng alumni Dramers yang udah hijrah. Kali ini boleh kenalan dulu nggak, Kak? boleh. Iya, jadi halo, nama kakak Intan. Kakak sekarang aktivitasnya sebagai guru di salah satu sekolah di Medan Johor. Oke, halo, nama kakak Kak Nurma Alwahida. Kakak sebagai administrator kesehatan saat ini. Masya Allah. Nah, tapi disclaimer dulu ya nih Sobat, kita bakal review filmnya dari sudut pandang Islam nih. Jadi kita nggak bakal review aktornya, alurnya, atau aktingnya segala macem. Jadi buat Sobat yang mungkin expect-nya ke situ, boleh di skip aja langsung. Tapi sebenarnya lebih bagus ditonton sih, ya kan Ji? Nah, kita mulai yang dari pertama nih, tentang drama S-Line, yang dimana di drama itu menceritakan bahwasannya ada seorang anak perempuan yang bisa ngelihat garis merah di atas kepala seseorang, yang menandakan seseorang itu melakukan hal seks di mana saja. Nah, drama ini tuh viral banget nih Sobat, mau di TikTok, mau di X, karena jadinya banyak anak muda yang ikutan tren tersebut, tren bikin gambar garis merah di atas kepala mereka. Jadinya mereka seakan-akan bangga nih dengan maksiat ataupun zina yang mereka lakukan. Nah, gimana nih tanggapan kakak-kakaknya? Dimulai dari Kak Nurma dulu coba. Nah, jadi kan tadi bahas tentang S-Line ya, yang hari ini dari tontonan itu menjadi tuntunan ternyata ya. Kenapa? Karena S-Line yang kita lihat dia itu memberikan contoh gambaran mengumbar kemaksiatan, tapi malah akhirnya jadi tren di kita, booming di TikTok, sampai akhirnya anak-anak muda itu nggak paham ketika mereka membuat garis-garis merah di atas kepala, itu tandanya mereka sedang menunjukkan kemaksiatan secara terbuka gitu kepada orang-orang gitu. Jadi kalau dilihat di sini kan akhirnya tren itu bukan lagi dilihat dari apakah itu membawa kebaikan atau membawa keburukan, tapi yang penting viral, yang penting kita ngehits gitu. Sementara kalau kita dalam berbuat itu kan pasti ada tujuan ya, sebagai anak muda, apalagi kita itu seorang muslim yang bersandar kepada halal dan haram gitu. Jadi harusnya ketika memang aib itu sudah ditutup oleh Allah gitu ya, jangan kita buka gitu. Kenapa? Karena itu kan berarti kita mempublikasikan atau mempromosikan keburukan itu kepada orang lain, dan ketika kita itu kita bilang mengajak orang kepada keburukan, pasti dosanya itu akan mengalir begitu. Nah gitu ya Sobat, jangan kita dengan bangganya mengumbar dosa kita. Oke, dari Kak Intan tanggapannya? Oke, boleh. Nah, tadi udah dijelasin juga ya sama Kak Nurma terkait dengan hari ini tontonan itu jadi tuntunan. Dan menarik memang keberadaan drama ini cukup hits gitu ya, booming gitu, yang kemudian pada akhirnya banyak anak-anak muda itu ikutin lah apa yang terjadi di film itu. Dan sebenarnya kan apa yang diceritakan di film itu juga sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa diikutin seharusnya gitu. Di cerita itu kalau tidak salah sebenarnya kakak pribadi tidak lagi ya, walaupun alumni Dramers gitu tadi judulnya ya. Nah tapi sebenarnya kalau sekarang udah nggak lagi ya Kak Nurma ya, udah nggak lagi nonton gitu sih sebenarnya. Cuma karena memang kita juga berkecimpung di sosial media, akhirnya tahu nih ada film itu, ada drama itu. Nah terus dramanya mengisahkan tentang seks bebas yang kemudian itu bisa dideteksi dengan adanya garis merah. Keren juga ya itu ya filmnya. Kok bisa orangnya kepikiran begitu? Nah terus dengan adanya garis itu akhirnya diketahui nih setiap orang tuh udah berapa kali melakukan, mohon maaf, hubungan seksual seperti yang harusnya nggak dilakukan. Nah jadi yang mau kita sorotin yang pertama itu adalah terkait dengan seks bebasnya. Kan gitu ya, film ini cukup berani untuk menampilkan perkara yang cukup sensitif sebenarnya. Tapi wajar karena film ini bukan datang dari kita, bukan datang dari Islam, dan bukan datang dari kita yang budaya ketimuran katanya, kan gitu ya. Nah kemudian film ini bukan hanya mengedepankan pergaulan bebas. Terus kalau dulu pergaulan bebas itu disimpan, kalau sekarang justru gimana caranya nih biar kelihatan, kan gitu ya, diumbar dengan kemampuan bisa melihat orang berapa kali seks gitu. Nah ini kan wah udah makin berani berarti filmnya. Terus ternyata film ini nggak cuma berhenti di film aja, tadi udah diceritain sama Kak Nurma. Akhirnya jadi sebuah tren. Awalnya lucu-lucuan, awalnya ikut-ikutan. Nah tapi ternyata
Nah, ini yang penting. Di dalam Islam, dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, itu Allah berfirman, "Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui dasarnya." Boleh ya dibuka Qurannya masing-masing. Nah, jadi di situ Allah katakan, nggak boleh loh ikutin sesuatu yang kita nggak ngerti itu apa. Kenapa? Karena mata, telinga, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ada ngelihat postingan waktu dikomentarin, kenapa ikutin tren S-Line gitu. Nah gitu, terus bilang nggak apa-apa, enjoy aja gitu. Ternyata kan nggak boleh ya enjoy aja begitu kan gitu, nggak ngerti artinya apa. Iya bener kan gitu, semuanya kan bakalan dihisap. Nah jadi di dalam Islam harusnya kita mengerti apa yang kita ikuti, itu yang pertama. Dan yang kedua, seks bebas itu bukan sesuatu hal yang juga bisa dicontoh, dilegalisasi, dinormalisasi gitu. Itu nggak boleh gitu. Karena apa? Tetap Allah katakan di dalam Quran surah yang sama, Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Kayaknya semua orang juga udah tahu ayat ini kalau itu muslim ya gitu. Tapi tetap aja dalam film ini akhirnya seolah-olah zina itu oke, zina itu dinormalisasi, biasa gitu, namanya anak muda gitu, atau namanya orang gitu ya. Terus malah juga dibuat sebagai sebuah tren yang katanya itu keren kok gitu. Tapi ya namanya budaya FOMO, balik lagi, padahal itu nggak boleh. Mungkin itu sih dari Kak. Nah, itu dia tadi tanggapan dari kedua kakak-kakak kita. Kita lanjut ke film yang berikutnya, yaitu tentang Sore, yang dimana seorang perempuan yang datang dari masa depan ke masa lalu untuk merubah suaminya. Jadi timelinenya tuh dari masa depan ke masa lalu, abis itu dari masa lalu ke masa depan. Jadi menurut kakak-kakak gimana nih? Mungkin dari Kak Intan dulu. Iya, jadi unik ya filmnya. Filmnya kayak reinkarnasi, apa sih istilahnya, bolak-balik lah intinya. Ada yang datang dari oh iya, lorong waktu, bener ya, di zaman dulu ada film lorong waktu. Nah jadi kalau dari kakak sendiri ngelihat film itu kayak film yang ini film kok bisa muncul ya sebenarnya, bertanya-tanya. Karena sebenarnya kan hidup tentang kita hari ini nggak bisa kembali ke masa lalu, itu realita. Dan kita memang nggak bisa juga bertahan di masa lalu gitu, karena waktu terus bergerak, berjalan. Dan yang dari masa depan itu juga nggak mungkin hadir hari ini. Dan bahkan untuk 5 menit ke depan, 5 detik ke depan, kita juga nggak tahu kita ketemu siapa, kita bakal gimana gitu. Jadi kalau ada film yang kemudian menceritakan ada seorang istri, si Sore ya, itu istrinya, kemudian datang dari masa depan untuk bertemu suaminya maghrib, bukan suaminya gitu ya. Nah kemudian di situ dia berusaha ya, kalau nggak salah, ngubah suaminya menjadi lebih baik gitu ya. Baru nanti mereka ketemu dalam versi terbaik di masa depan. Ya aduh, ngerti banget kayaknya, padahal nggak nonton filmnya, cuma dulu pernah. Nah jadi kayaknya nggak mungkin untuk yang seperti itu. Dan bukan kayaknya lagi, emang tidak mungkin. Itu sesuatu yang impossible. Kita aja mau kembali ke masa lalu, mengulang hidup kita yang cuma masalah PR matematika aja nggak bisa. Realitanya kita udah ada di masa kini, dan kita pengen ada di masa depan, hari ini juga nggak bisa gitu. Mungkin itu ya tanggapan dari kakak. Nah, kalau Kak Nurma sendiri gimana nih tanggapannya? Dari Kak Nurma mungkin ya melanjutkan apa yang dibilang Kak Intan ya. Apa yang sudah Allah tetapkan waktu hari ini itu adalah anugerah dan nikmat yang hari ini dikasih kesempatan, hari inilah kita nikmati dan kita persiapkan dengan sebaik mungkin, kita jalani dengan rasa syukur dan emang tanpa penyesalan gitu. Jadi bukan malah kemudian ketika waktu itu sudah dilewati baru kita merasa menyesal. Padahal sebagai seorang muslim kan kita itu senantiasa, kalau sebelum tidur ya, senantiasa memuhasabah diri, mempersiapkan diri besok akan melakukan hal apa yang kemudian perlu kita evaluasi dan kita perbaiki gitu. Bahkan kayak Rasulullah aja menyatakan gitu kan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung begitu. Jadi kalau kemudian hari itu sudah terlewat dan kita merasa kecewa, ternyata Allah juga nggak sekejam itu sama kita. Allah tuh memberikan rahmat yang begitu luar biasa kepada kita. Jadi ada dalam Quran, kalau nggak salah ya, Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah gitu. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa? Allah itu memberikan kesempatan kepada kita ketika memang ada penyesalan yang kita lakukan di
masa lalu gitu. Jadi kalau ada seseorang yang ngomong gitu kan, kembali ke masa lalu itu sesuatu yang tidak mungkin memberikan perubahan apapun gitu. Bahkan maju ke masa depan itu sesuatu yang kita bilang melampaui ketetapan Allah. Jadi apa? Menikmati apa yang sudah Allah tetapkan hari ini, kemudian menjalaninya dengan versi terbaiknya kita gitu, sehingga di kemudian hari itu tidak akan lagi menjadi penyesalan gitu sih. Nah, drama ketiga yang bakal kita review ini adalah Resident Playbook, sobat. Drama ini menceritakan tentang kehidupan dokter residen ya di Departemen Obgyn di Rumah Sakit UG. Nah, drama ini itu adalah sequel dari Hospital Playlist nih, sob. Mari kita dengar review dari kakak-kakak. Jadi mungkin Kak Nurma duluan nih. Oke. Jadi mumpung kakak dari kesehatan ya, jadi kan seru nih ya kalau kita ngelihat drama terus menceritakan gimana sih internal dari jadi Obgyn gitu di dunia kedokteran yang hektik, wirawiri gitu, sampai ada orang-orang tuh berdalih kalau misalnya setelah ngelihat drakor ini itu jadi pinter kedokteran, atau bahkan ngerasa bahwa kayak gini rupanya jadi dokter ya gitu, yang nggak bisa disorot oleh mata pada umumnya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita nonton drakor ini, kita kan lulus nggak langsung jadi sarjana kedokteran ya, tapi malah jadi sarjana apa kak? Drakor. Sarjana alumni drakor kayak gitu. Jadi nggak, akhirnya ini tuh jadi kayak kita tuh maraton ngelihatin supaya kita tuh pinter kedokteran gitu. Kalau misalnya mau pinter kedokteran ya kuliah kedokteran aja gitu. Sekalian aja ya kan? Sekalian aja gas kan jadi dokter asli gitu, bukan dari dokter drakor gitu ya. Nah kemudian yang kedua ada lagi yang mikir kalau misalnya setelah nonton drakor itu bisa sekalian belajar bahasa gitu. Emang sih kayak kita dulu ya gitu, kalau mau pinter bahasa Inggris rajin-rajin nonton film barat gitu. Padahal sejatinya ya kak gitu, dari pas bocil sampai sekarang liatin film barat dari awal sampai akhir belum tentu paham gitu artinya kalau nggak ada translate Indonesianya gitu. Jadi kalau misalnya emang mau belajar bahasa aslinya ya kita les aja kan gitu. Jadi overall setelah kita nonton itu sebenarnya kalau secara hukum nonton itu mubah-mubah aja sih gitu, boleh-boleh aja, tapi perhatikan apakah yang ditonton itu sesuatu yang akhirnya meningkatkan wawasan, meningkatkan keimanan, dan membuat kita itu jadi orang yang jauh lebih baik gitu, bukan malah melenakan waktu. Nah sayangnya kan gitu, bahkan kalau misalnya kadang disautin kan malah jadi tantrum, malah jadi zombie gitu kalau misalnya udah menikmati banget sampai pengen ngerapelin habis kan gitu, sayang banget. Nah itu kalau dari Kak Nurma guys. Mari kita dengar dari Kak Intan. Iya. Jadi tadi udah disampaikan sama Kak Nurma, dijelasin juga terkait dengan ya kalau mau belajar kedokteran mah kuliah aja tuh kan gitu ya, nggak juga lulus nonton film langsung ngerti kedokteran gitu. Bener, itu sepakat banget kan. Nah jadi mungkin dari kakak mau nambahin yang perlu kita ingat buat adik-adik, buat kakak sendiri, buat Kak Nurma, buat semua lah gitu ya yang ngedengerin nanti tayangan kita. Nah tontonan itu menjadikan diri kita gitu. Jadi kita siapa itu ditentukan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita ikuti. Nah itu menentukan siapa diri kita nanti ke depannya. Makanya tontonan itu juga perlu dilihat gitu, perlu di cross check tontonannya, sama seperti yang tadi dibilang Kak Nurma, kira-kira bermanfaat atau tidak dalam makna manfaat yang sebenar-benarnya manfaat gitu, bukan manfaat yang kita buat-buat juga ya gitu. Balik lagi, manfaat yang sebenarnya benar-benarnya manfaat itu bagi seorang muslim adalah ketika itu sesuai dengan standar Islam kan, bukan standar yang lain, bukan kebermanfaatan materi gitu. Orang belajar kedokteran ya karena dalam Islam baik untuk mengobati orang sakit, makanya ada orang yang jadi dokter kan gitu ya. Orang jadi guru, ngajar bahasa karena baik, biar kita bisa mengenal banyak manusia di muka bumi ini. Jadi alasannya harus jelas gitu, jangan dibuat-buat. Nah itu sih sebenarnya yang penting. Kadang-kadang kayak tontonan-tontonan ini banyak yang jadi nggak kekontrol jadinya, alasannya karena ini ada manfaatnya kok, padahal nanti dari 25 series 25 episode gitu ya. Nah itu yang bermanfaat entah berapa
part aja, sisanya nggak ada manfaatnya, ngabisin waktu, buang waktu, wasting time gitu ya. Terus tetap dianggap sebagai bermanfaat. Jadi kecil manfaatnya, dianggap semua film itu bermanfaat gitu. Padahal kalau kita mau tahu tentang kedokteran, ya lihat aja postingan tentang dari dokter-dokter Indonesia kan banyak tuh yang konten kreator juga kan. Kayak dokter di Instagram tuh banyak tuh, dokter Tirta, dokter Gia, itu kan banyak ya yang bisa kita lihat. Nah itu jadi lebih bagus langsung ke situ aja dibandingkan kita nonton drama. Jadi ingat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, itulah kita, itulah diri kita. Jadi hati-hati. Sekian ngobrol santai-santai kita kali ini bareng Dara Corner. Terima kasih banyak ya kakak-kakak udah jadi narasumber di ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Oke sobat, sampai jumpa di episode Dara Corner berikutnya. Assalamualaikum.